Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, Selasa tanggal 12 November 2025. Nama saya Fitrini Astri. Saya berasal dari LPTK Universitas Islam Sultan Agung dengan NIM 24402501257. Saat ini saya bertugas di SD Negeri Gunung Batu, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, sebagai guru wali kelas 3. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, tepuk semangat. Oke, semangat semuanya ya untuk hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya semangat untuk hari ini. Kemudian sebelum belajar, alangkah baiknya ngapain dulu kita? Berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Silahkan berdiri di bangku kalian masing-masing.
Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kalian yang telah menyanyikan lagu nasionalnya. Mudah-mudahan negara tempat kita tetap selalu aman. Amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu, ya. Coba sekarang kalian tolong tengok di samping kalian. Ada teman yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua? Oke. Yang namanya dipanggil tolong bilang ha. Al-Fatir Septiansah. Alinka. Alia Elija. Akila. Arumi Nasha. Azikri Hairunisa. Dede Hamdan. Iqbal Firmansyah. Hadir. Kanza Widi Pramesti. Meli. Muhammad Abdul Saputra. Muhammad Zikri Al-Hafidi. Muhammad Ripan. Ursila Az-Zahra. Putri Jelita. Sahira Elwira. Salsabila. Stella. Siti Munisa. Sulis Nurnawati. Syafira Putri. Yang terakhir Talita Anjani. Hadir semua ya? Menandakan kalau misalkan masuk ke semua, artinya berarti sehat semua. Alhamdulillah. Kemudian pembelajaran, coba Ibu tanya. Pagi tadi kalian mandi tidak? Siapa yang tidak mandi? Ada yang tidak mandi? Mandi semua ya? Kenapa harus mandi pagi? Karena biar sehat. Kemudian yang apa lagi? Biar belajarnya kok. Kemudian apa lagi? Biar nggak bau temennya. Iya betul. Kemudian pagi tadi sudah sarapan? Sarapan sama apa? Pakai nasi nggak? Semua sudah sarapan ya? Alhamdulillah. Kemudian Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita bersama. Apa saja kesepakatan kelas 3? Yang pertama ada berapa kesepakatan kelas 3? Ada berapa? 10. Yang pertama apa? Hadir sekolah dengan tepat waktu. Kemudian sebelum dan sesudah. Ketiga, belajar dengan tertib. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, harus izin. Yang ke-9, yang ke-10, apa? Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Itulah semua 10 poin yang harus kita laksanakan. Oke, baik. Kemudian Ibu akan menyampaikan untuk materi hari ini yang akan kita pelajari, yaitu pembelajaran IPAS. Apa IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tetapi sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas kembali tentang pelajaran IPAS yang sebelumnya.
Sebelumnya kita sudah belajar tentang IPA tentang apa? Ciri-ciri hewan dan hewan invertebrata. Masih ingat semuanya? Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi hari ini, yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini tentang IPA, yaitu mendeskripsikan tahap siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis dengan benar, kemudian membandingkan siklus hidup pada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, serta membuat bagan siklus hidup metamorfosis dengan benar juga. Oke, paham? Paham. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk fokus. Oke, tepuk konsentrasi. Sudah siap belajar hari ini? Oke. Agar kalian bisa konsentrasi belajarnya, maka dari itu Ibu ajak kalian tepuk konsentrasi. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Oke. Kemudian sebelum ke selanjutnya, Ibu akan Ibu akan menunjukkan sebuah video yang kalian harus simak ya. Video. Maron. Tolong perhatikan semuanya, duduknya yang rapi. Metamorfosis. Fosis. Kelihatan nggak? Sedikit metamorfosis. Kelihatan? Metamorfosis. Ya, silakan perhatikan ke depan semuanya ya. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang metamorfosis. Mari kita simak penjelasannya. Tentu kalian sering melihat kupu-kupu di sekitar kalian, bukan? Nah, berbicara tentang kupu-kupu, selain indah, ternyata kupu-kupu juga memiliki cara pertumbuhan yang unik. Sebelumnya, kalian sudah belajar tentang tahap pertumbuhan pada kucing, kelinci, dan ayam. Ketiga hewan tersebut mengalami perkembangan bergerak dan besar itu pada setiap tahapan pertumbuhannya, tetapi mereka tidak berubah bentuk. Sedangkan kupu-kupu memiliki daun hidup yang berbeda dengan daun hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya.
Proses seperti inilah yang disebut dengan metamorfosis. Tahapan metamorfosis kupu-kupu dimulai pada saat kupu-kupu dewasa yang sudah siap untuk bertelur mencari tanaman sebagai tempat ia bertelur. Setelah beberapa lama, telur tersebut akan menetas menjadi ulat atau larva. Selama tahap perkembangan ini, ulat akan menyiapkan nutrisi yang diperlukannya selama tahapan selanjutnya. Oleh karena itu, tahapan ini disebut sebagai tahap yang paling merugikan petani. Karena ulat atau larva akan memakan daun-daun pada tanaman. Tahap selanjutnya, larva akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa lama, kepompong tersebut akan menetas dan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Selain kupu-kupu, ada juga hewan lain yang mengalami metamorfosis. Salah satunya adalah belalang. Tahap metamorfosis belalang dimulai saat belalang dewasa siap untuk bertelur. Kemudian belalang mengeluarkan telurnya. Setelah beberapa saat, telur tersebut akan menetas menjadi nimfa tak bersayap. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah nimfa tersebut akan berubah menjadi nimfa yang bersayap. Dan akhirnya belalang tersebut akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Kedua hewan tersebut mengalami metamorfosis. Namun, proses metamorfosis pada kupu-kupu berbeda dengan metamorfosis yang terjadi pada belalang. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangannya. Sementara belalang hanya mengalami perubahan bentuk tersebut pada tahapan tertentu saja. Metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu disebut sebagai metamorfosis sempurna. Karena kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap perkembangannya. Sedangkan metamorfosis belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Karena belalang hanya mengalami perubahan bentuk tersebut pada tahapan tertentu saja. Nah, sebagai tugasmu, kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Buatlah gambar metamorfosis kupu-kupu dan belalang. 2. Berdasarkan gambar tersebut, menurutmu apa perbedaan keduanya? 3. Mengapa pertumbuhan kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna? 4. Mengapa pertumbuhan belalang termasuk metamorfosis tidak sempurna? 5. Carilah contoh lain hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna beserta tahapan pertumbuhannya. Demikian penjelasan tentang metamorfosis. Semoga informasinya bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Sudah? Gimana videonya? Senang tidak?
yang kalian tadi tonton. Nah, mengapa anak hewan berbeda bentuk dengan induknya? Siapa yang mau jawab? Aku. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Karena hewan Siapa yang mau jawab? Siapa namanya? Coba acungkan tangan. Silakan berdiri. Karena metamorfosis. Apa metamorfosis itu? Perubahan bentuk. Karena hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh secara. Oke, tepuk tangan untuk Arumi. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau acungkan tangan duluan? Oke, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Coba siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Oke, kedengeran tidak suaranya? Kedengeran tidak? Coba diulangi Kanja, apa metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertingkat yang dialami beberapa hewan dalam perubahan dan perkembangannya. Oke, tepuk tangan untuk Kanja. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Oke, Muhammad Rifan, silahkan jawab. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Tidak semua mengalami metamorfosis, hanya sebagian hewan saja yang mengalami metamorfosis. Oke, apa jawaban kata Rifan? Bahwa hewan itu tidak semuanya mengalami metamorfosis. Maka dari itu hanya sebagian hewan saja. Jadi hanya bagian hewan-hewan tertentu saja yang mengalami metamorfosis. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok dulu. Ya. Dari 20 siswa Ibu akan bagi 4 kelompok. Berarti satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Silahkan dirapikan bangkunya.
Sudah duduk rapi semuanya. Kemudian ibu akan bagikan tugasnya. Sudah rapi semuanya? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Kelompok 4. Tunggu sebentar. Awalannya. Potong bola kanan dan putar sekali horizontal putus potong bola kanan patah Nanti sebelum dimakan ya. Kan seperti ini. Silakan dibuka bolanya.
Oh iya. Ini diwarnai. Diwarnai. Ya. Udah, bas pensil warnanya sudah enggak. Dilipat. Dilipat. Kamu bagian warna. Pensil warnanya. Siapa yang bawa pensil warnanya? Tadi setelah bedi, masih jarak. Dalamnya. Dibaca ini petunjuknya. Silakan diwarnain dulu. Ini diwarnain dulu. Ini warnanya ada di sini ya. Warnain. Sudah? Hafal? Sudah bisa? Hafal ya? Gak apa-apa, Hai. Gak apa-apa. Orang baca. Kata ini yang kupu-kupu. Ini yang ini kata jangan nanti dibantu temannya ya. Sudah bangun punya berat siapa? Hah? Bisa? Baru satu. Itu daun. Bagus sih. Bisa?
ya. Tinggal presentasi ke depan. Udah selesai? Ini warnanya ini telur ular ini kan kupu-kupu. Kamu jangan diam aja, kamu warnain ini. Pentingnya tuh kalau udah ini aja warnain aja baru. Warnain. Gak apa-apa, gimana aja. Penting bagus. Ayo Dede ini warnain. Jadi hampa. Gimana? Kata warna apa sih kata? Mama? Tidak, kata kan di sebelah sini. Kamu ini. Ya warnain dulu aku. Dah? Belum. Ini warna ini aja. Apa biasanya? Kalau telur-telur apa? Kentang. Jadi tempel. Ya, Korita. Sudah ditempel ya. Tapi udah apa? Warnain. Oke. Apa? Kenapa? Bisa? Nih kamu tempel nih. Kamu tempel.
Pegang hasilnya, nanti kalian presentasikan di hadapan. Sudah semuanya? Petunjuk, warnai tahapan siklus kupu-kupu potong dan satu, warnai tahapan siklus hidup kupu-kupu. Dua, goreng dan tempel gambar sejalan. Sudah semuanya ya? Semua yang sudah semuanya sudah siap? Sudah siap? Diawali dari kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok satu, silakan maju ke depan. Ayo kelompok satu maju ke depan. Mana suaranya coba? Dari kelompok berapa? Oke, silakan. Tolong dengarkan. 1, 2, 3. Abot ki bodas.
digabung. Yang pertama, ya. Yes. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 3? Mana?